Tak nyerona kameranya. Era ya. Ketinggalan. Kecil itu. Besar ya deh. Emang sendiri lah. Hanya mereka mau yang ini pojokan itu kok. Niku saya nolong niku dodolan mereka. Lain iki peserta-peserta niki mesti ditepang Bu panjenengan. Marmi nggih. Marni. Nggih. Marni apa Marni? Penguji nggih. Oh, Marni ini kita. Kondisinya kok mencekam ngoten nggih. Nggih, kok niki mencekam banget nggih. Saya rutin kunir sama temulawak sekali temulawak nek kunir temulawak kadang-kadang nek gawe sering gendis ae kajeng sik ki mau tak golek-golek iki ning prudel piye ora apa-apa ya sing kebaca nggih sing penting kebaca kok tak golek sing utuh ora ketemu enake prudel lah nggih sik Bu Meni, aku bingung. Aku buka. amplop Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Ya. Ini Mbak. Jadi, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Ya. Assalamualaikum, Sugeng Enggam, Pak Ramli. Pak Inji Bapak Sugeng Enjing. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Dekan? Alhamdulillah sehat Pak. Oh, Inji. Ini kau di kantor nih ya? Enggak, Pak Jenengan. Enggak, kalau saya di rumah nih Pak. Di rumah aja. Barusan saya kalau kemarin nguji skripsi di kampus. Oh, ngatan sih. Bisa di kampus sih. Karena ini ada ujian dokter dosen kami ya Pak. Alhamdulillah. Ada ujian dokter jam 10. Rencananya. Tapi jamnya 10.30 hanya diminta untuk gabung join jam 10. Iya. Via online. Oh. Prodi apa Pak jurusannya Pak? Itu temannya Bu Mukti, temannya Bu Farida itu. Oh alah, bahasa Indonesia. Oh, di UNJ. Oh ya. Nanti jam 10:30. Nah, undangannya jam 10 online juga. Oh iya Pak. Ya biasanya gitu sekarang. Ya di nanti beliaunya ujiannya di fakultas. Ya. Maka kami menghadirkan sebagian kecil orang.
Oh, nggih. Kalau banyak nanti melanggar protokol nanti. Oh, nggih leres, Pak. Iya, iya. Yang lainnya biar gabung via Zoom saja. Nggih, Pak, leres, Pak. Oh. Bu Mukti tidak saya undang, Bu Mukti ya. Bu Farida tidak saya undang. Karena kapasitasnya hanya terbatas. Ya, Iya. terima kasih. Iya. Saya mendoakan saja mudah-mudahan lancar, Amin. sukses dan dapat lulus dengan baik. Gitu aja. Amin. Iya Siap, itu. siap. Iya, iya. Oh, kalau Yang penting M-Hum itu yang penting. iya. Cepat lulus. Inggih. Kalau M-Hum itu zaman dulu itu juga sarjana hukum. Sekarang sudah enggak. Iya, betul ya, ya. Sekarang MH gitu kalau hukum ya, Pak. Sekarang MH ya. Memang awal-awalnya M-Hum memang awal-awalnya. Inggih. Tapi pada protes akhirnya kembali ke MH. Iya. Tidak apa-apa, sama saja. Sama saja, Pak. Yang penting lulus. Tapi kadang-kadang masih karena egoismenya kan bangga dengan identitas pribadinya itu kadang-kadang masalahnya. Inggih Pak Dekan. Yang sekarang manajemen itu SM sekarang mulai gitu. Kemarin. Iya. Saya kaget waktu ada wisuda memanggil SM. SM itu apa? Oh, ternyata sarjana manajemen. Oh, iya. Kalau mahasiswanya lebih suka SE padahal. Iya, kalau lebih mentereng gitu ya. SE. Iya. SE gitu. Tapi sekarang jadi SM. Inggih. Lebih terkotak sekarang ini. Iya, Pak. Iya. Ya, misalnya STP. Dulu hanya SP, sekarang STP. Oh, teknologi ya, Pak. Pertanian, SPT, peternakan. Iya. Sudah terkotak-kotak. Nanti mungkin untuk SPD beda-beda lagi, Bapak. Nah, ya itu. SPD BI. Iya, mungkin begitu. Bisa saja. SPD TI. Mungkin ya. Itu gelarnya panjang banget. Yang sudah SPD guru, Pak. Oh gitu. Oh iya. SPD sudah loh, SPD sudah. SPGSD sudah ada loh. SPD SD ada. Nah ya, SPD guru. Iya. Ora beda toh. SPD SD neng kok. Plus SPDI juga ada. Oh ya. Yang dari IAIN itu kan SPDI itu. Iya. Yang tarbiyah itu. Iya. SPDI. Macam-macam. Ada sekarang kalau agama ada SAG. Saya enggak tahu bedanya SAG dengan I-nya tadi itu kadang. Ada SAG. SAG ya. Ya kan SAG rata-rata yang dari agama-agama itu. MAG, SAG. Ya, betul. Sarjana alam gaib. Iya, ada yang ngomong itu memang sarjana alam gaib. Magister alam gaib. Kalau SPD itu setengah percaya diri. Supaya lebih percaya diri harus ke S2, MPD. Makin percaya diri. Makin. Ya, betul. Makin percaya diri. Wah, ini malah belajar mungkin yang mau dimulai belajaran saya uang bahasa Indonesia kalah karo Pak Ramli. Iya, bermain-main dengan kata ini. Ini sudah mau dimulai Bu Mukti jam 9. Lah ini yang punya kerja siapa ya, Pak? Pak Amin. Barusan ada Bapak sepertinya Pak Amin ini. Itu Bu, kalau menurut filologi apa betul? Bu Farida itu. Sudah, Bu Farida. Inggih. Udah dimulai aja Pak, karena kita. Coba saya telepon dulu Bu Farida. Sebentar. Oh deh. Mas Dwi bisa siap-siap conditioning dulu. Boleh Bapak, siap.
Kalau Ibu Dr. Mukti juga bahasa Indonesia ya, bukan M.Hum ya Bu? Ya, M.Hum. Bahasa Indonesia Bapak Ya, saya. Pak. Apa betul itu Bu? Magister humaniora. Humaniora ya. Humaniora ya. Humaniora itu kalau disingkat Kumanora gitu. Kumanora ya. Humanora, Magister Humanora. Humanora. Bu Farida sudah, insya Allah sudah mau masuk. Sudah saya telepon. Iya, sampun lebet. Mohon maaf, saya meeting dengan Dajab 4, banyak pertanyaan jadi molor. Mohon maaf terlambat masuk ke sini, nggak tega meninggalkan kelas. Karena baru awal, Dajab 4 awal. Kalau bicara kan sulit untuk di stop. Sudah asik ya Bu? Karena pertanyaan penting Bu, kasihan kalau tidak dijawab. Monggo Mas Dwi. Baik Ibu, matur suwun. Baik Bapak Ibu, mohon izin kegiatan pagi ini kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Ramli MA dari Penyelia Pusat dan Bapak Dekan FKIP, Bapak Dosen Penglihatan MH, Ibu Koordinator PPG Universitas Bandar Sukoharjo, Ibu Dr. Farida Nugrahani M.Hum, beserta jajaran dari pengelola PPG, Ketua Sekretaris, Ketua Bidang, dan juga Bapak Ibu dari dosen serta guru pamong yang akan bertugas menjadi penguji UKIN dan juga UKIN di PPG dalam jabatan tahun 2020. Pertama dan utama senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesempatan bertatap muka kembali dan juga mengadakan agenda pertemuan melanjutkan agenda kemarin Bapak Ibu. Jadi setelah kemarin dengan mahasiswa, kali ini dengan dosen dan juga guru pamong. Baik Bapak Ibu, sebelum seluruh rangkaian acara ini dimulai, mari kita buka bersama-sama dan mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga seluruh rangkaian acara berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Selanjutnya mengawali kegiatan ini mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan pagi ini bernilai berkah dan ibadah bagi kita semuanya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Terima kasih untuk mempersingkat waktu saja. Selanjutnya Bapak Ibu, kita ikuti pengantar oleh Koordinator PPG LPTK Universitas Bandar Sukoharjo, beliau Ibu Dr. Farida Nugrahani M.Hum. Monggo Ibu, kami persilakan. Terima kasih Mas Dwi. Tes, apakah suara saya masuk Mas Dwi? Masuk Ibu. Monggo. Terima kasih. Akan saya mulai, mohon izin Ibu Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dekan FKIP Univet, Bapak Dr. Andes Tony Harsan, SHMH, yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Muhammad Ramli, Penyelia Pusat, yang beliau berasal dari Universitas Negeri Malang. Selamat datang Bapak, terima kasih telah bergabung dengan kami. Yang saya hormati Ibu Dr. Mukti Widayati, Koordinator Bidang PGSD. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Awi, MPD, MSI, Koordinator bidang BK. Yang saya hormati Bapak Amin Sunarhadi, Sekretaris PPG, beserta seluruh admin, Mas Dwi, Mas Adi, Mas Bildi, dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu dosen dan guru pamong yang saat ini telah sah mendapatkan NRP dan tercatat sebagai penguji UKIN.
Terima kasih semuanya telah hadir memenuhi undangan kami. Dan sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengajak Ibu Bapak semuanya untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat taufik dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Dekan yang saya hormati, serta Bapak Ibu, dosen dan guru pamong yang luar biasa, bahwa ini adalah kegiatan UKIN, Bapak Ibu. Kemarin Bapak Dr. Muhammad Ramli telah berkenan membuka acara UKIN bersama-sama dengan Bapak Dekan yang telah memberikan sambutan pada acara briefing penyelia bersama dengan mahasiswa Daljab 1 sebagai pembuka acara UKIN. Bapak Ibu, ini adalah acara yang ketiga karena setelah beliau memberikan briefing bersama mahasiswa, Bapak Dr. Ramli telah melanjutkan acara UKIN dengan memantau pengambilan gambar, proses pembelajaran. Bapak Dr. Ramli telah masuk ke kelas ketika mahasiswa melaksanakan proses pembelajaran, baik mahasiswa dari PGSD maupun dari BK. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Ramli, semoga apa yang Bapak ikuti, Bapak pantau semuanya tidak mengecewakan, karena itu merupakan hasil kerja dari kami semua. Selanjutnya Ibu Bapak, pada hari ini Bapak Dr. Ramli, penyelia pusat, yaitu beliau yang ditugaskan oleh panitia pusat untuk mengawal UKIN yang dilaksanakan di Univet, akan berkenan menyampaikan materi, koordinasi, dan juga mungkin berbagai hal yang informasi penting yang memang harus diketahui oleh para penguji UKIN pada kesempatan ini. Untuk itu nanti kami mohon Bapak Ibu penguji semuanya bisa mengikuti dengan seksama, dengan cermat apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ramli, agar kita bersama-sama bisa melaksanakan tugas dan menyukseskan UKIN untuk Daljab 1 2020 yang dilaksanakan oleh Univet Bantara Sukoharjo. Dalam kesempatan ini hadir juga Bapak Dekan, tapi beliau juga sebagai penguji Bapak Ramli, jadi penguji UKIN juga sebagai penyemangat kami, maka mohon maaf Pak, Bapak Dekan juga kami sertakan sebagai penguji. Kemudian selain itu adalah Bapak Ibu dosen yang tentu saja harus sudah memiliki kualifikasi sesuai ketentuan, yaitu setidak-tidaknya minimal sudah 10 tahun mengajar, kemudian sudah pernah membimbing PPL sebelumnya, kemudian juga sudah mendapatkan NRP karena sudah mengikuti penyegaran. Jadi ada beberapa dosen dan guru yang memiliki NRP lama Bapak, tetapi tidak hadir waktu penyegaran, sehingga tidak bisa kami sertakan di dalam penguji ini, hingga jumlahnya menyusut. Karena ini UKIN-nya beda dengan yang kemarin, yaitu UKIN secara daring, maka ada beberapa hal aturan yang memang berbeda, yang nanti tentunya akan diberikan arahan dan pencerahannya dari Bapak Dr. Ramli. Untuk itu kami sangat menunggu informasi baru dari Bapak, supaya bisa menjadi panduan bagi kami untuk bekerja, yang saat ini sesungguhnya proses UKIN sudah dimulai Bapak Ibu. Mahasiswa sudah mulai mengunggah portofolio, kemudian juga sudah mulai praktek mengajar. Nah, untuk seterusnya tugas kita adalah menilai. Untuk itu saya mohon dengan segala hormat Bapak Muhammad Ramli bisa memberikan petunjuk dan arahan kepada kami. Demikian saja pengantar yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat mengikuti materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ramli. Semoga Bapak Ibu semua nanti menjadi jelas dan mampu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah UKIN di Univet Bantara Sukoharjo bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan tanpa kendala apapun. Demikian, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, dan selanjutnya waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Muhammad Ramli untuk memberikan materinya kepada kami. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dr. Farida Nokrani Efung untuk pengantar pagi hari ini.
Koordinator PPG di Universitas Bantara Sukoharjo. Selanjutnya Bapak Ibu, kita ikuti bersama-sama acara inti pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Muhammad Ramli MA selaku penyelia dari pusat. Monggo Bapak Ramli, kami persilakan. Terima kasih Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Dekan FKIP Universitas Bantara Sukoharjo yang kami hormati, Ketua dan anggota pengelola PPG FKIP Universitas yang saya hormati, Bapak Ibu para penguji dosen penguji, Bapak Ibu dosen penguji dan guru penguji UKIN 2020 yang kami hormati. Bapak dan Ibu, sebetulnya apa yang akan saya sampaikan ini sudah Ibu dan Bapak terima pada saat penyegaran penyegaran atau TOT segalanya. Karena apa yang kami sampaikan juga tidak akan jauh berbeda. Karena PPT yang saya gunakan juga yang sudah disampaikan juga pada waktu ada pertemuan di nasional gitu. Baik, pada kesempatan ini saya share, saya kira tidak terlalu banyak, nanti kalau misalnya ada sesuatu yang perlu kita klarifikasi monggo nanti kita diskusikan gitu. Mudah-mudahan ini. Aduh. Waduh. Kan ini. Ini. Tes, halo. Mas, ya, Mas Amin. Iya Pak, sebentar Pak. Maaf Ibu dan Bapak, bisa kelihatan ya? Belum. Belum. Sudah kelihatan Bapak. Oh sudah. Oh alhamdulillah. Kelihatan Bapak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik Pak Dekan, minta maaf. Monggo ini. Saya kira singkat-singkat Pak Dekan nanti ini supaya Bapak dan Ibu bisa melaksanakan semuanya, termasuk misalnya berpartisipasi dalam ujian dosen sumber daya di FKIP ini. Baik, ini pokok-pokok tentang pelaksanaan uji kinerja program profesi guru 2020. Jadi Ibu dan Bapak, ini adalah UKM PPG, uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru 2020 masa pandemi, dan tentu juga penyesuaian baru penyesuaian. Baik, secara umum kita ketahui bahwa UKM PPG ada dua ini, ada UKIN, ada UP di TUK LPTK. Nah, UKIN ini ada dua yang dinilai, ada praktik pembelajaran atau bimbingan konseling dan portofolio. Sedangkan UP ini, UP1 itu pada waktu seleksi mahasiswa diseleksi untuk mengikuti PPG, dan UP2 ini sekarang ini uji pengetahuan setelah mahasiswa menyelesaikan semua kewajiban, semua aktivitas PPG-nya, mulai pendalaman, PPL1, PPL2, dan seterusnya. Bapak dan Ibu, kalau praktik mengajar sudah biasa, tahun sebelumnya sudah. Uji pengetahuan juga sudah 1 maupun 2. Nah, ini yang baru untuk 2020 kan gitu, sebagai bagian dari uji kinerja pada mahasiswa PPG. Nah, portofolio ini untuk mahasiswa PPG Daljab itu karya yang dinilai adalah karya 2 tahun sebelum mengikuti PPG, ya 2018, 2019, dan karya saat mengikuti PPG seperti sekarang. Tapi kalau untuk prajabatan, hanya karya saat mengikuti PPG yang akan dinilai untuk portofolionya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian,
UKM PPG Daljab ini jadi menyesuaikan dengan kondisi daerah di mana mahasiswa melaksanakan kegiatan PPL kan gitu Ibu dan Bapak sekalian. Jadi yang UKIN pembelajaran itu dilaksanakan di sekolah sendiri gitu. Tapi kalau ini tidak Ibu dan Bapak, artinya bebas memilih sekolahnya sendiri. Kalau dulu itu kan di sekolah lain yang berbeda dari sekolahnya sendiri. Baik. Kalau UP, jadi kalau UP uji pengetahuan ini di tempat uji kompetensi LPTK terdekat dari mahasiswa. Nah ini kondisi daerah UKIN dalam jabatan Bapak dan Ibu. Ada kondisi daerah UKIN itu yang non hijau dan ada yang hijau. Kalau yang hijau maka ujiannya ya real teaching di kelas itu. Real teaching di kelas lalu direkam kan gitu. Linknya nanti dikirimkan ke laman yang sudah ditentukan oleh Panitia Nasional UKM PPG. Tapi untuk yang non hijau maka UKIN-nya uji kinerjanya itu ya secara daring, real teaching secara daring. Seperti tadi saya masuk ke kelas tadi Ibu dan Bapak itu mahasiswa peserta PPG untuk bagi SD itu 2 jam pelajaran itu masuk di kelas 5 subtemanya tadi komponen ekosistem tadi itu saya kira bagus itu menguasai IT apa macam itu daring daring nah kalau non daring ini artinya di zona non hijau tetapi non daring. Ia tidak real teaching tetapi juga tidak daring. Ya, non daring ini. Nah, pembelajaran dengan siswa imajiner Ibu dan Bapak sekalian. Jadi bisa saja ada sekolah misalnya guru tidak bisa berinteraksi dengan siswa karena jaraknya yang sulit dijangkau misalnya. Tetapi tidak ada jaringan Ibu dan Bapak. Maka kalau ujian dengan daring tidak bisa, sedangkan real teaching di kelas juga tidak bisa karena tidak jumpa dengan siswanya. Maka UKIN-nya yaitu mengajar secara imajiner. Jadi misalnya di dalam kelas atau di rumahnya, di depannya mungkin ada kursi, bayangkan itu adalah siswa-siswanya, lalu mengajar dan direkam. Dan itu yang dikirimkan Ibu dan Bapak. Tetapi untuk yang ini ada persyaratan yang khusus. Jelas ini ya. Baik. Praktik pembelajaran direkam dan diedit menjadi durasi 30-40 menit dengan memuat kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, kalau untuk mahasiswa PGSD, maka perangkat pembelajaran 1, yaitu RPL-nya 1, dan video pembelajarannya yang dikirimkan juga 1 dengan durasi 30-40 menit. Tetapi kalau untuk BK, Ibu dan Bapak, RPL-nya 2, jadi dan videonya 2 Ibu. Jadi 1 RPL untuk mungkin bimbingan klasikal atau bimbingan kelompok dan 1 video dengan durasi 30-40 menit untuk praktik bimbingan klasikal atau bimbingan kelompok gitu. Terus yang satunya lagi yaitu 1 RPL untuk konseling individu atau konseling kelompok dan 1 video praktik konseling individu atau konseling kelompok dengan durasi 30-40 menit. Itu beda bukan Bapak. Baik. Itu. Nah, ini proses atau prosedur UKM PPG-nya. Jadi mahasiswa PPG tuntas mengikuti seluruh kewajiban program PPG gitu. Lalu mendaftar sudah ini verifikasi data. Lalu ini mengikuti UKIN dan UP. Nah, kalau yang bersangkutan tidak lulus, ya maka mengulangi Ibu dan Bapak untuk mengikuti ujian UP dan UKIN tahap 2 dan seterusnya selama 3 tahun. Selama menjadi mahasiswa
PPG ya, 3 tahun. Jadi 20, 21, 22. Nah, kalau lulus Ibu dan Bapak ya sudah mendapatkan sertifikat pendidik lalu menjadi guru profesional. Itu baik. Itu saya kira. Nah, ini jadwal UKM PPG 2020. Tahun ini UKM PPG hanya pada semester 2 karena waktu semester 1 masih penyesuaian Ibu dan Bapak, sedang gawat-gawatnya COVID gitu. Nah, ini UKM PPG-nya UKIN. Nah, ini kalau untuk angkatan 1 ya tahap 1 katakanlah gitu 17 sampai 20 yang sedang berlangsung ini. Nah, UP 21 sampai 22. Kalau UP ini secara langsung datang ke LPTK tempat uji kompetensi itu dan seterusnya ini. Jadi kalau tidak lulus sekarang bisa ikuti sekarang atau tidak memenuhi syarat misalnya. Bisa saja mungkin karena surat keterangan itu, surat keterangan rapid testnya misalnya reaktif, dan kan tidak bisa, mungkin harus isolasi dulu baru mengikuti tahap berikutnya kalau sudah memenuhi syarat kan gitu Ibu dan Bapak. Baik, itu. Nah, ini rincian kegiatan UKM PPG 2020 Ibu dan Bapak. Ini tahap 1 ini seperti ini. Jadi ini plotting peserta, koordinasi penyelia, mengisi portofolio, ini mahasiswa kita. Nah, itu. Dan upload gitu Ibu dan Bapak itu ya. Upload portofolio di sekitar sini, upload portofolio. Nah, ini 17-18 upload portofolio dan RPL. Sekaligus ini sekarang UKIN praktik pembelajaran tanggal 17 sampai 18 ini. Lalu upload link Google Drive untuk praktik pembelajaran atau praktik bimbingan dan konselingnya. Nah, Bapak dan Ibu ini istrinya ini mulai 18 ya 18, 19, 20 kalau sudah masuk portofolio RPL dan video pembelajaran atau bimbingan konseling, maka Ibu dan Bapak segera menilainya. Nah, itu. Ini tugas Ibu dan Bapak, apakah dosen penguji atau guru penguji. Nah, lalu mahasiswa ini di sini. Nah, Ibu dan Bapak nanti briefing 1 kemarin sudah dengan peserta tanggal 16 itu, briefing kedua sekarang dengan penguji Ibu dan Bapak. Lalu nanti ada briefing ketiga. Briefing ketiga itu semacam diskusi tentang kesimpulan dari pelaksanaan ini. Nah, terutama ini mungkin nanti dengan pengelola ya, mungkin juga dengan beberapa penguji. Saya tidak tahu nanti mungkin. Tapi jelas masih ada lagi kita diskusi ya, semacam briefing, tapi isinya adalah kesimpulan dari pelaksanaan UKIN di Universitas Bantara Sukoharjo ini. Ini Ibu dan Bapak. Jadi saya atas nama Panitia Nasional memohon kerelaan Ibu dan Bapak meluangkan waktunya itu menilai berkas-berkas portofolio, ya menilai portofolio, RPL dan video praktik pembelajaran mahasiswa kita. Harapannya nanti mereka lulus menjadi guru profesional. Ini catatan tahap 1 Ibu dan Bapak, ini registrasi mahasiswa sudah tanggal 15, peserta mengisi portofolio dan mengunggah bukti portofolio tanggal 16-17 ini. Ya sekarang karena kemarin mungkin belum bisa sistemnya belum mendukung. Peserta melakukan perekaman ini praktik pembelajaran ini mulai tadi sudah 17-18. Lalu peserta mengunggah perangkat pembelajaran dan tautan video nih 17-19 ini. Nah, penilaiannya ini oleh para penguji ya, tanggal 18 sampai 20 Ibu dan Bapak. Oke. Baik. Nah, uji kinerja UKM PPG mahasiswa Daljab 2020 ini tadi sudah dikemukakan, ada UKIN portofolio, ada UKIN praktik pembelajaran Ibu dan Bapak. Nah, ini penilaian portofolio itu adalah menilai capaian pembelajaran 7.
yaitu pengembangan diri secara berkesinambungan, pengembangan diri secara terus-menerus. Orang dikatakan profesional, guru dikatakan profesional, bila mana terus mengembangkan diri. Itu ciri profesionalitas seseorang. Jadi ini mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional, ini CP7 ini, dibuktikan dengan peserta UKM PPG telah melaksanakan ini. Penelitian dan publikasi ini akan dinilai oleh penguji, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi. Gitu. Nah, ini portofolio UKM PPG, Ibu dan Bapak, ini merupakan kumpulan bukti yang menunjukkan bahwa mahasiswa PPG itu telah melaksanakan penelitian dan publikasi, misalnya ini. Lalu telah melaksanakan refleksi diri, telah melaksanakan pencarian informasi baru, dan telah melaksanakan inovasi. Nah, Ibu dan Bapak, bukti-buktinya itu dikumpulkan dalam interval waktu tertentu. Itu semasa menjalankan tugas profesi sebagai guru dan semasa menjadi mahasiswa PPG. Nah, ini semua lalu dideskripsikan dalam narasi dan disertai bukti terlampir, kan gitu. Baik. Jadi ini masa pengumpulan portofolio Ibu dan Bapak. Jadi mahasiswa PPG Daljab ini 2 tahun terakhir, tahun 2018-2019, dan semasa menjadi mahasiswa PPG. Tapi kalau mahasiswa PPG pra jabatan, jadi karyanya adalah semasa yang bersangkutan menjadi mahasiswa PPG. Lalu Ibu dan Bapak, keempat komponen itu ya dideskripsikan ini. Deskripsikan kegiatan penelitian publikasi yang tertentukan dalam, ya nanti juga gitu ini, deskripsi kegiatan refleksi diri yang telah dilakukan. Misalnya peserta melaksanakan penelitian di bidang apa, judul apa, dan seterusnya, dan berapa. Di sini misalnya setelah mengikuti kegiatan penataran, lalu melakukan pengkajian terhadap kualitas misalnya RPL atau RPP-nya atau RPH-nya misalnya, lalu dilakukan perbaikan. Maka lalu ada bukti, berkas buktinya. Di sini juga ada berkas buktinya. Nah, setelah menuliskan deskripsi, itu disertai dengan unggah bukti, ya, bukti fisik. Misalnya kalau penelitian, apa judulnya, misalnya jenis karyanya apa, tempat publikasinya apa, dan seterusnya. Terus kalau ini misalnya Ibu dan Bapak pencarian informasi baru ini. Kalau ini kan penelitian dan publikasi ilmiah. Kalau di sini pencarian informasi baru, misalnya menjadi pembicara dalam kegiatan penataran, berapa jam, di mana, dan seterusnya. Ada nilainya masing-masing. Jadi ini bukti-buktinya misalnya diunggah ini. Terus juga ini misalnya Ibu dan Bapak menghasilkan karya inovasi, ya, apa modul atau bahan ajar atau media dan seterusnya, itu diunggah. Terus juga misalnya kalau ini mengadakan refleksi tentang perkembangannya. Nah, untuk karya-karya inovatif itu harus disertai dengan surat pernyataan, kan gitu Ibu Bapak. Pernyataan bahwa karya-karya itu yang miliknya sendiri, bukan milik orang lain. Ini salah satu contohnya. Lalu dikasih mitra yang 6.000. Misalnya karya inovatifnya 8, ya sudah disebutkan di sini semua. Lalu diakhiri dengan pernyataan yang dimitraikan, gitu Bapak. Baik. Nah, ini penting untuk Ibu dan Bapak sebagai penguji. Ini rubriknya, ya, panduan menilainya. Nah, ini rubrik untuk menilai kegiatan penelitian dan publikasi mahasiswa. Misalnya ada mahasiswa kita menulis artikel di jurnal nasional, maka kalau seorang diri, yaitu skornya 1,5. Nah, ini ada skor-skornya. Terus kalau ini misalnya mengikuti diklat fungsional dalam rangka mencari informasi baru itu. Ini berkaitan dengan jam keperan sertaannya di dalam sebuah
kegiatan 80 sampai 80 jam misalnya, skornya 1 dan seterusnya. Nah, kalau ini berkaitan dengan refleksi diri, melaksanakan refleksi diri, pengembangan diri termasuk perencanaan pelaksanaan asesmen pembelajaran 1 semester minimal 1 kali misalnya 0,5 skornya dan seterusnya ini. Lalu kalau ini Ibu dan Bapak menghasilkan karya-karya inovatif itu, menulis buku teks yang lolos penilaian Kemdikbud misalnya, skornya 6. Nah, ini Ibu dan Bapak penguji berurusan dengan pada saat menilai portofolio mahasiswa. Ya, ini seperti ini rubrik karya penelitian dan publikasi sudah tadi. Ini misalnya publikasi jurnal internasional kan 3 ini skornya. Kalau yang bersangkutan sendiri, tapi kalau misalnya 2 orang ini, penulis pertama itu 60%, penulis kedua 40% dari 3 misalnya. Tapi Ibu dan Bapak kan tidak usah bingung dengan ini. Ya sudah di tempat penilaian untuk karya penelitian dan publikasi itu, kalau misalnya publikasinya di jurnal internasional dan memang bukti-buktinya menunjukkan hal itu, ya tulis saja langsung 3. Karena nanti akan berubah sendiri. Kalau dia penulis pertama atau tunggal, dia 3. Tapi kalau 2 orang, ini penulis pertama, nanti langsung akan diubah oleh sistem itu di sana. Meskipun Bapak kasih 3, tapi karena ini penulis pertama, berarti kan 60% langsung berubah nanti. 60% kali 3 berapa? Nah ini batasan skor setiap komponen. Jadi nanti setelah Ibu dan Bapak menilai karya di portofolio mahasiswa, akan ada 4 komponen itu. Ini skor maksimum. Berapapun nilai yang diberikan Bapak kan mungkin banyak misalnya ya. Di karya penelitian itu mungkin banyak, tapi yang dicatat oleh sistem hanya ini 1,5. Jadi semua nanti ini yang membuat ini sistem, bukan kita Ibu dan Bapak dengan sendirinya ini. Yang penting Ibu dan Bapak mengunggah nilai terhadap karya yang dikemukakan oleh mahasiswa. Nah, skor akhir portofolio ini. Jumlah skor dari keempat komponen rata dari kedua penelitian tersebut, dosen penguji dan guru penguji UKIN, kemudian diubah menjadi nilai 0 sampai 100. Ini mesin juga ini Ibu dan Bapak. Rata-rata dari kedua penilai, yaitu dosen penguji dan nilai dari dosen penguji dan nilai dari guru penguji. Hasil penilaian portofolio kemudian digabungkan dengan hasil penilaian dari capaian pembelajaran yang lain pada UKIN untuk menentukan kelulusan Ibu dan Bapak. Seperti ini. Rumus pembuatan portofolio pada nilai untuk UKIN UKM PPG. Nilai portofolio keseluruhan tidak boleh kosong. Jadi harapannya mahasiswa kita itu ya mengisinya lah itu. Meskipun itu hanya 1/7 ya. 1/7 dari nilai UKIN. Karena harus ada Ibu dan Bapak. Kalau 6 skor ini dari praktik pembelajaran, yaitu dari CP1 sampai CP6. Capaian pembelajaran 1 sampai capaian pembelajaran 6. Yang 7 nilai portofolio. Baik Ibu dan Bapak. Nah, UKIN pembelajaran UKM PPG ini. Nah, ini profil lulusan PPG kita Ibu dan Bapak. Jadi mahasiswa kita setelah dinyatakan lulus, maka akan memiliki profil seperti ini. Guru profesional yang menguasai materi ajar, kalau sesuaikan aja, kalau bimbingan berarti materi bimbingan dan konseling. Berkarakter dan berkepribadian Indonesia, menginspirasi dan menjadi teladan, memiliki penampilan memesona ini, berwibawa, tegas, ikhlas, dan disiplin yang mampu ini mendidik, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini dan masa depan, Ibu dan Bapak. Harapannya akan menjadi guru yang hebat dan unggul. Nah ini tadi CP1 sampai CP7
sebagai capaian pembelajaran yang akan dikuasai oleh mahasiswa PPG ini. Nah, ketujuh CP ini merupakan leburan ya, derivasi dari keempat kompetensi guru profesional dari Undang-Undang Guru dan Dosen, Ibu dan Bapak ini. CP1 ini berkenaan dengan tugas keprofesian, yaitu pribadi yang profesional, guru yang profesional. Kalau CP2 itu merumuskan capaian pembelajaran berbasis HOTS ini ya. Kalau CP3 menguasai materi secara bermakna. CP4 itu merancang pembelajaran terpadu berdasarkan TPEC, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Jadi paduan antara teknologi, didaktik metodik, dan materi. Ini CP5 melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Kalau BK itu melaksanakan layanan bimbingan konseling yang memandirikan. Mandi sendiri. CP6 ini Ibu dan Bapak mampu melakukan asesmen berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara otentik kan gitu. Lalu ini CP7 ini tugas pengembangan diri. Ini kalau di UKIN CP7 tadi sudah dari portofolio. Kalau CP1 sampai CP6 ini adalah diukur dengan itu RPL dan praktik pembelajaran atau bimbingan dan konseling RPP ini tadi. Baik. Ini capaian pembelajaran lulusan PPG tadi sudah disebutkan Ibu dan Bapak. Ini satu ini tugas keprofesionalan, dua ini merumuskan indikator yang HOTS itu. Kalau tiga ini menguasai materi bermakna. Kalau empat merancang pembelajaran dengan TPEC. Kalau lima ini mampu melaksanakan pembelajaran mendidik. Ya. Kalau enam ini mampu mengevaluasi masukan proses dan hasil secara otentik. Yang tujuh ini mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru yang profesional ini tadi. Baik. Nah, Ibu dan Bapak, ini uji kinerja praktik pembelajaran. Apa itu? Ya, sudah tadi. Jadi, uji kinerja praktik pembelajaran ini, uji kinerja pembelajaran UKIN adalah uji kompetensi untuk menilai kemampuan peserta uji dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran atau bimbingan konseling yang merupakan rincian dari 4 kompetensi dari guru profesional. Nah, Ibu dan Bapak, uji kinerja ini, dalam hal uji kinerja pembelajaran ini, Bapak dan Ibu sebagai penguji itu menilai video berdurasi 30-40 menit. Jadi kalau BK itu dua kali lipat itu. Berarti honornya lebih banyak barangkali. Tidak juga sama. Mas, UKIN dinilai oleh 2 orang penguji, 1 dosen dan 1 guru. Nah, dosen itu bukan dosen pembimbing mahasiswa yang diuji, dan guru bukan guru pamong mahasiswa yang diuji. Yang telah memenuhi syarat tadi sudah dikemukakan oleh Ibu Ketua Pengelola, oleh Ibu Koordinator PPG. Pelaksanaan dikoordinasikan oleh LPTK ya, ini kalau di sini oleh FKIP Univet. Ini. Perangkat pembelajaran disiapkan khusus oleh mahasiswa. Ini. Penilaian dilakukan skor 1 sampai 10. Instrumen penilaian dikembangkan oleh PN UKM PPG. Hasil penilaian UKIN diinput melalui sistem online. Oke, baik Ibu dan Bapak. Ini aspek-aspek penilaian UKIN. Kemampuan mengembangkan perangkat pembelajaran, penampilan dalam proses pembelajaran di video, penguasaan materi, strategi mengajar, memilih dan menggunakan media, kemampuan menjelaskan, bertanya, menjawab pertanyaan, kemampuan berinteraksi dan berinovasi dalam pembelajaran, serta kemampuan mengelola kelas. Nah, ini fokus penilaian UKIN, Ibu dan Bapak. Ketepatan alur dan tahapan proses pembelajaran, kesesuaian proses pembelajaran dengan RPP atau RPL, penguasaan bahan ajar yang disampaikan,
kualitas interaksi dengan siswa selama proses pembelajaran, kegunaan media atau alat bantu pembelajaran, perlakuan yang tepat kepada siswa yang menunjukkan perilaku tidak semestinya, ketika pembelajaran berlangsung, dan kemampuan melakukan evaluasi dan umpan balik di akhir proses pembelajaran. Ini Ibu dan Bapak, mahasiswa harus membuat perangkat pembelajaran. Jadi perangkat pembelajaran itu ya RPP dan lampirannya itu mestinya. RPP, bahan ajar, media pembelajaran, dan instrumen. Paling tidak ini. Nah Ibu dan Bapak, kemarin ada pertanyaan. Video praktik pembelajaran nih, pada bagian awal, video peserta memperkenalkan diri dan menunjukkan kartu peserta. Kalau ada itu ya, silakan aja. Itu. Dalam praktik pembelajaran, peserta memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ya, seperti tadi. Oh di sini hitam putih itu doang Bapak ya, ya tidak apa-apa. Kalau jangan dulu karena ada jas alma maternya, alma mater. Tapi silakan bebas rapi ya. Tapi kalau misalnya seperti di sini hitam putih ya bagus juga. Video dibuat dalam satu rangkaian waktu pembelajaran. Video pembelajaran UKIN dibuat sesuai dengan jadwal yang ditentukan dengan menampilkan waktu real perekaman, tanggal, bulan, dan jam, dan disampaikan secara lisan. Maksudnya supaya ada identifikasinya ya. Nah ini pola pikir pengisian nilai Ibu dan Bapak. Kita sebagai penguji RPL dan video pembelajaran atau bimbingan konseling mahasiswa. Jadi skor 1 sampai 5 ini tidak pantas jadi guru, ya kurang, kompetensinya kurang. Terus kalau 6 ke atas itu pantas menjadi guru, berarti baik. Jadi untuk memudahkan kita menilai dibagi 2 saja. Kira-kira ini RPL-nya itu kurang atau baik? Kalau kurang sekali atau hanya kurang? Nah kalau baik sekali. Baik atau baik sekali gitu atau sangat baik itu, jadi lebih mudah ini kita menilai. Terus kalau baik yang mana ya, ini tergantung pada judgement profesional Ibu dan Bapak. Kalau sangat baik 9 atau 10 gitu. Baik itu. Nah ini misalnya instrumen kinerjanya, tujuan pembelajaran, kesesuaian tujuan dengan indikator pencapaian kompetensi. Semakin ke kiri semakin tidak sesuai, semakin ke kanan semakin sesuai. Berarti kalau 6 ke atas ini baik atau baik sekali. Kalau 5 ke belakang ke kiri kurang atau kurang sekali. Jadi ini seluruh tujuan pembelajaran sesuai dengan indikator penyokong, berarti 10 atau 9 itu. Hanya satu tujuan pembelajaran yang sesuai, nah, berarti 1 atau 2 kan gitu Ibu. Ya, berentang antara skala 1 sampai 10 atau skor 1 sampai 10. Silakan sesuai dengan judgement profesional Ibu dan Bapak. Itu Ibu dan Bapak. Lalu kelulusan UKM PPG ini ya. Nah kelulusan UKM PPG itu ditentukan oleh kelulusan UKIN dan UP Ibu dan Bapak. Lalu UKM PPG ini menggunakan penilaian acuan, patokan ya, acuan patokan. PAP, Criterion Reference Evaluation, dengan batas ketentuan nilai minimal 70 pada skor 0 sampai 70. Ini saya kira lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Dulu 80 Ibu dan Bapak. Banyak yang tak lulus. Mudah-mudahan sekarang mahasiswa bisa mencapai minimal 70 UKIN dan UP. Seringkali mahasiswa tanya, loh Pak, jadi gimana kegiatan saya yang sudah jungkir balik gulung komik ini katanya dari pendalaman sampai PPL 1 malam-malam daring apa sih? Lah itu apa tidak diperhatikan, Mbak? Ya diperhatikan juga. Saudara bisa ikut UKIN dan UP ya karena saudara jungkir balik itu. Jadi kalau saudara tidak jungkir balik sehingga tidak memenuhi syarat pendalamannya, PPL 1, PPL 2-nya, ya tidak boleh ikut ini. Jadi ada tempatnya masing-masing. Baik, berikutnya. Nah ini kelulusan UKM PPG ditetapkan oleh rapat pleno. Oke ya. Mahasiswa yang belum mencapai batas kelulusan UKM PPG diberi kesempatan untuk menempuh ujian ulang asalkan masih dalam batas
masa studi PPG 3 tahun Ibu dan Bapak. Setiap tahun kan kadang 4, kadang 6 kali ujian gitu kadang ya. Tergantung kadang. Dia kalau selama 3 tahun tidak lulus mungkin tidak cocok jadi guru. Cocoknya mungkin jadi wakil wali kota atau kepala sekolah mungkin misalnya. Atau apa itu. Ya mudah-mudahan mahasiswa kita lulus semua. Karena mereka kan sudah jadi guru gitu. Nah, dalam rangka penjaminan mutu terkait UKIN Ibu dan Bapak, nah penguji mengikuti briefing awal seperti sekarang ini, gitu ya. Lalu penguji akan diwawancarai sampel 4 orang ini, 2 dosen penguji dan 2 guru penguji tentang proses UKIN. Gitu. Lalu guru penguji nanti Ibu dan Bapak setelah selesai menyelesaikan penilaian terhadap borang portofolio dan juga RPL serta praktik video pembelajaran mahasiswa, Bapak dan Ibu mengisi ini form penjaringan data dari Ibu dan Bapak berkenaan dengan pelaksanaan uji kinerja ini, kan gitu ya. Kalau yang dosen ini Ibu dan Bapak mengisi form ini balikan ya tentang pelaksanaan UKIN. Ya setiap Ibu dan Bapak nanti terlibat sebagai penguji ya di akhir akan mengisi form ini. Saya sebagai penyelia juga demikian. Ibu Dr. Farida Nugrahani MHum sebagai pengelola juga demikian mengisi Ibu dan Bapak ya. Mahasiswa juga saya minta tolong misalnya tim IT diingatkan mahasiswa setelah selesai ujian ini UKIN ini setelah merekam ya praktik merekam lalu mengedit lalu mengupload itu sudah semua ya sudah mengisi form balikan seperti ini. Nah kalau mahasiswa ini penyelia kok sama 2 ya penyelia ini ya penyelia nanti laporan pelaksanaannya seperti sekarang ini kan saya minta tolong kepada tim IT Pak Dwi atau Pak Amin untuk merekam kan gitu nanti dikirimkan ke saya nanti ngirim ke sini ke GTK itu. Terus ini kalau ini laporan pelaksanaan akademik seperti kegiatan briefing dan ini tadi saya masuk ke itu Google Meet yang praktik pembelajaran, nah itu di sini dilapor. Tapi berkaitan dengan video-video apa macam-macam di ke GTK-nya. Nah ini dosen penguji, tadi sudah guru penguji, ini peserta mahasiswa. Harapannya dengan begini kegiatan UKM PGI akan terus berkembang dan lebih bagus dari waktu ke waktu. Saya kira itu pokok-pokok Ibu dan Bapak. Kalau ada sesuatu yang perlu diklarifikasi, monggo silahkan kita bisa berbagi. Nah, silakan. Mungkin saya saja Bapak Ramli, saya mohon menanyakan, saya hanya ingin memastikan saja. Mohon izin Pak Ramli. Jadi di lapangan nanti sangat ada kemungkinan, semoga tidak terjadi, tapi ada kemungkinan ketika kita menilai di mana dokumen tidak bisa dibuka. Untuk itu bagaimana prosedurnya, kami mohon petunjuk, apakah diperkenankan kiranya penguji itu langsung menghubungi mahasiswa atau harus melalui pengelola atau harus sepengetahuan dari penyelia. Menika Bapak, matur nuwun. Ya Bu, ke pengelola Bu, monggo di sini kan ada tim IT-nya Bu di sini Bu. Nggih. Ke pengelola, ya ke pengelola. Tanpa harus menyampaikan kepada penyelia, nggih Bapak? Oh, enggak usah Bu. Enggak usah. Yang penting lancar begitu, nggih. Iya. Matur nuwun Bapak, karena itu bisa memperingkas jalan dan mungkin mempercepat proses. Jadi harus melalui pengelola, dalam hal ini kan tim IT yang lebih tahu kan gitu. Monggo. Termasuk misalnya
ada penguji yang mengalami kesulitan berkaitan dengan IT, kan bisa saja Ibu dan Bapak ya. Seperti laptop saya karena sudah jadul. Insya Allah Univet tidak Bapak, Insya Allah canggih-canggih ini. Amin. Terima kasih. Mohon doanya nanti lancar. Ya itu Bu, jadi saya kira gitu ya. Mohon izin mau bertanya ini. Oh, silakan Ibu. Silakan. Terkait dengan waktu pelaksanaan. Apakah harus dimulai dengan waktu yang tertentu? Misalnya jam berapa sampai jam berapa? Karena kami juga mempunyai tugas terkait dengan daljab-daljab lainnya. Ya Bu. Itu kan sudah ada Bu. Menilainya tentang iya. Itu artinya Bapak dan Ibu itu orang yang dinamikanya tinggi, enggak apa-apa. Itu artinya ya itu pendidik ya. Memang kan kita dulu pada waktu melamar pekerjaan kan bukan mencari uang, tapi katanya mencari pekerjaan. Iya, itu kan sudah ada waktunya Bu. Dari tanggal berapa? 18 sampai jamnya. Terkait dengan jamnya, Pak. Bukan, enggak ada Bu, enggak ada. Yang penting di antara jam tanggal berapa? 18 sampai 20. Iya, gitu. Yang tanggal 20 ada maksimalnya pukul 19. Bu. Gitu. Gitu. Jadi mulai jam berapa bisa saja nggih, Pak? Nggih, iya Bu. Yang penting hari itu maksimal 4 sesuai dengan jadwal ya, sesuai dengan jadwal. Iya, Bu. Oke. Matur nuwun Pak Ramli. Nggih, monggo. Iya. Oh, sebentar. Berarti yang maksimal ini Bu Awi. Oh, berarti yang maksimal jam 7 itu hanya hari ketiga ya? Iya, terakhir Bu. Iya. Terakhir ya, nggih. Mau dilebur malam-malam ya Bu Awi? Aduh, Saja mau lembur ini. Dimarahi Bapak nanti hanya Ibu ini. Lah iya toh Bapak. Wais. Matur nuwun sekali Pak Ramli pencerahannya. Iya ya Bu. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kembali? Sepertinya cukup Mas Dwi, tidak ada yang bertanya. Baik, terima kasih. Kalau sudah cukup, Pak Ramli cukup nggih? Oh ya, saya kira cukup Pak. Ini saya ngisi presensi kemarin, maaf Pak. Baik. Saya kemarin ngisi presensi kok enggak bisa ya, sekarang bisa. Ini. Iya, kemarin saya enggak. Oh, maaf. Dikirimkan linknya lagi Mas Dwi kepada beliau untuk yang kemarin. Oh, tapi kalau yang sekarang enggak ada. Kalau kemarin itu ada, saya ada penyelia. Kalau sekarang kan enggak ada penyelianya ini, enggak apa-apa lah. Enggak apa. Kalau kemarin ada penyelianya, tapi enggak bisa kemarin saya Pak. Ya. Nanti saya koordinasikan dengan tim terlebih dahulu Bapak. Baik, begitu Bapak Ibu untuk kegiatan pada pagi hari ini saya rasa cukup untuk koordinasinya. Nanti apabila ada pertanyaan lebih lanjut atau koordinasi lanjutan bisa di WA nggih, untuk koordinasi lebih mudah. Begitu, terima kasih Bapak Dr. Muhammad Ramli MA yang sudah memberi materi pada kesempatan hari ini, Bapak Dekan FKIP, Bapak Tori Harsan MA, Ibu Koordinator, Ibu Dr. Farid Nugrani Enhum, serta pengelola PPG Dr. Soekarjo, dan Bapak Ibu dosen serta guru pamong. Terima kasih untuk hari ini, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu monggo untuk melanjutkan aktivitas di kantor ataupun kegiatan yang lainnya. Semoga diberikan kelancaran kesehatan selalu. Mewakili seluruh panitia bertugas pada kesempatan pagi hari ini, saya selaku membawa acara mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ramli. Terima kasih. Saya lead, soalnya saya jam 10 mau masuk ke kelas BK ini Bu. Oh iya, semoga lancar dan sukses. Terima kasih.